Halo geng, apa kabar semuanya? Nah, ide jualan kali ini cocok banget dijual pas musim hujan ya. Kenapa? Karena resep ini cocok banget dimakan pas anget-anget. Ini adalah soto susu sapi ya. Dengan isiannya ada macam-macam, ada kentang, ada wortel, ada daging sapi, pokoknya enak banget dan cocok banget kalian coba. Yuk langsung aja kita mulai sekarang ya. Oke, jadi step pertama kita siapkan dulu persiapan bahan-bahannya. Di sini aku sudah sediain ada 500 gram daging sapi. Ini aku cuma pakai 300 gram aja. Jadi langsung aja kalian potong-potong. Nah, kalau ada yang tanya, "Mas, telanannya cantik banget, pakai apa?" Aku pakai telanan dari Stain Cookware, geng. Kalau kalian mau beli langsung aja cek IG-nya Stain Cookware ya. Kemudian kita siapkan panci atau kaserol, kemudian kita masukkan air dan kita masukkan daging sapinya. Kita masak daging sapinya sampai keluar kotoran-kotorannya semuanya ya. Jadi proses perebusan daging sapi 2 kali. Jadi salah satu keunggulan dari produk Stain Cookware ini adalah terbuat dari bahan granit coating impor dari Jerman dengan teknologi Gribond atau teknologi granit nomor 1 di Jerman. Kalau sudah seperti ini, kemudian kalian langsung angkat saja. Nah, ini udah siap. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 3 butir kemiri, masukkan. Kemudian ada 5 bawang merah. Kemudian ada 4 siung bawang putih. Kemudian kita tambahkan 2 cm jahe. Lalu ada 3 cm lengkuas dan masukkan juga minyak goreng secukupnya. Ini kita blender. Aku blendernya pakai chopper blender Mitochiba CH200 dari mitochiba.id. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek link yang ada di description ya. Kemudian kita siapkan fry pan atau penggorengan. Lalu kita tumis bumbunya ini sampai tanek ya. Kalau orang Jawa bilang tanek. Ini fry pan-nya aku juga pakai dari Stain Cookware, geng. Nah, ini diaduk-aduk semuanya. Kalau sudah tanek, kemudian kita masukkan 2 lembar daun jeruk, kemudian ada 1 lembar daun salam, tambahkan juga 1 batang serai. Ini kita aduk-aduk lagi semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini tuh antara bumbu dan minyaknya sudah misah, kemudian kita angkat, lalu kita pindah lagi ke pancinya, kita kasih air yang bersih, kemudian kita masukkan daging sapinya semuanya aja yang sudah direbus tadi ya. Jadi nanti kuahnya itu bisa bening, bisa lebih enak gitu. Kemudian kita lanjut, kita langsung masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Ya, kita tambahkan 1 bunga lawang, kemudian ada 2 butir kapulaga. Masukkan juga 1 batang kayu manis yang kecil, kemudian ada 2 butir cengkeh dan kita kasih garam seperti biasa, ada garam, ada kaldu bubuk, kemudian tambahkan juga merica ya. Ini kita masak semuanya kurang lebih selama 30 menit sampai kuahnya menyusut ya. Nah, kalau sudah kuahnya menyusut seperti ini tandanya sudah matang daging sapinya. Kalian bisa angkat dulu, diangkat dulu semuanya daging sapinya ya. Baru kita bisa langsung memproses untuk kuahnya. Jadi angkat aja dulu daging sapinya. Untuk kuahnya kita cukup menambahkan ada 600 ml susu. Kalian boleh pakai susu fresh atau pakai susu UHT. Kita tambahkan bumbu lagi, kita kasih garam sedikit, kemudian kita kasih gula, masukkan juga merica secukupnya. Ya, dijrot-jrot gitu aja. Kemudian jangan lupa juga dikasih kaldu bubuk secukupnya. Ini diaduk-aduk semuanya, dibiarkan sampai mendidih dan jangan lupa dicicipin masih kurang apa langsung kalian bisa lengkapi ya. Dah, ini kuahnya sudah siap. Kemudian next step kita siapkan penggorengan. Kemudian ini aku goreng goreng kentang ya. Jadi kentangnya kalian potong-potong, dicuci bersih, kemudian dikukus sebentar sampai setengah matang, lalu digoreng. Nah, digoreng, diangkat kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Nah, dah kentangnya sudah siap. Lanjut kita kembali lagi siapkan cutting board atau talenan dari Stain Cookware ini. Kemudian kita potong-potong daging sapi ya. Daging sapi yang sudah dimasak tadi dipotong-potong sesuai selera kalian aja. Mau dibikin tipis-tipis biar ngirit ya, atau dibikin tebal-tebal ya juga terserah ya. Aku kurang lebih ya segini aja. Nah, ini kemudian untuk bahan-bahannya yang lain kalian langsung bisa tata ke dalam box atau cup seperti ini ya. Jadi 1 cup itu isinya ada kentang, ada wortel rebus, ada tomat, ada jeruk nipis, ada daging dan ada bawang goreng. Kemudian untuk jadi ini kuahnya kalian bisa masukin ke dalam plastik lalu ditutup dan siap langsung dijual ya. Untuk 1 porsinya harganya berapa ya? Kalau standarnya segini ya dengan daging sapi segini banyaknya ya kurang lebih sekitar 25.000 ya. Dan langsung aja kita coba sekarang. Cara makannya simpel aja.
Oh ya, kalau kalian suka pedas, kalian bisa menambahkan potongan-potongan cabai atau kalian bisa bikin sambal. Sambalnya simpel aja, cukup kalian goreng bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, lalu di blender dikasih micin sama garam. Dah, selesai aja. Cabainya, sambalnya simpel aja segitu. Jadi ini tuh rasanya gurih, kemudian aroma rempahnya itu terasa. Pokoknya enak banget, kalian harus coba ini dan ini recommended banget. Aku dapat inspirasinya ini dari salah satu cafe atau restoran yang kemarin aku makan dan itu rasanya enak dan aku penasaran bagaimana cara membuatnya dan jadilah seperti ini ya. Nah, oke, itu aja resep dari Azza Kitchen hari ini. Thank you sudah menonton, semoga menginspirasi dan kalian bisa jadikan ini sebagai ide jualan ya.